Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jumpa lagi bersama saya Ahmad Mukmin di channel YouTube Mukmin Channel. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan di hari ini dapat diserap secara maksimal dan dapat bermanfaat di kemudian hari. Baik, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya apa kabar hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran walaupun melalui pembelajaran daring karena situasi pandemi pada saat ini. Kemudian sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Baik ya, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai mapel animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan dulu. Nama saya Ahmad Mukmin. Alamat di BK 9 Desa Pujo Rahayu, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Baik, kita akan langsung masuk ke materi teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Prosedur animasi 2 dimensi dan animasi twinning. Pada pertemuan pertama, ini kita akan menggunakan buku panduan animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, program keahlian teknik komputer, kompetensi keahlian multimedia. Pada dasarnya, sebuah animasi yang menarik secara visual membutuhkan sebuah teori yang dikenal dengan nama prinsip animasi. Animasi adalah gambar yang bergerak menjadi lebih hidup. Secara umum, definisi dari prinsip kerja animasi adalah menumpuk beberapa gambar secara bergantian dan berurutan dalam tempo yang cepat, di mana gambar tersebut ditampilkan berurutan dari yang pertama hingga terakhir, yang seolah-olah berubah menjadi gambar yang bergerak. Kecepatan pergerakan sendiri tergantung pada rentan waktu antar gambar. Semakin kecil rentan waktu, maka akan semakin cepat pula gerakan animasi tersebut. Dengan demikian, prinsip dasar animasi digunakan seorang animator guna mengetahui dan memahami bagaimana sebuah animasi dibuat sehingga didapatkan hasil animasi yang menarik, dinamis, dan menyenangkan. Prinsip-prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi. Perkembangan cerita bergambar pada zaman kuno dianggap sebagai cikal bakal teknik animasi di zaman sekarang. Hal tersebut diawali di era zaman batu pada tahun 15.000 tahun silam, yang dapat dibuktikan dengan ditemukannya lukisan dan cerita bergambar pada dinding gua zaman Paleolitikum. Sehingga pada akhirnya kegemaran menggambar tersebut diikuti oleh bangsa Yunani dan Romawi. Pada masa selanjutnya, nama-nama seperti Paul Roget, Joseph Planteu, dan Pierre Desvigennes dianggap sebagai pencetus persistent of vision. Mereka bertiga membuktikan sebuah realita bahwa mata manusia cenderung menangkap urutan gambar-gambar pada rentang waktu tertentu menjadi sebuah pola menggunakan peralatan optik khusus. Definisi animasi 2 dimensi.
Animasi bisa diterjemahkan sebagai serangkaian gambar yang bergerak di mana pengaruh yang diberikan menjadi semakin besar dibandingkan kemampuannya ketika masih sebagai gambar biasa atau statis. Dalam hal ini, animasi mampu menyampaikan suatu konsep yang kompleks menjadi menarik secara visual dan juga dinamik, sehingga animasi terus berkembang hingga saat ini. Seorang animator profesional harus menguasai, mengoptimalkan, dan mengeksplorasi kemampuan dirinya dalam membuat animasi secara menyeluruh. Tentunya, ide cerita akan selalu menarik dan menghasilkan sebuah film animasi yang sangat dinamis. Pada dasarnya, animasi dua dimensi terdiri dari vektor dan bitmap. Gambar vektor. Gambar vektor pada dasarnya tidak tergantung pada resolusi sehingga dapat memperbesar atau memperkecil ukuran gambar tanpa harus kehilangan detailnya. Penyebab utamanya adalah gambar vektor dibuat dari unsur garis dan kurva sehingga membentuk suatu objek atau gambar. Di samping itu, grafis vektor sendiri tidak tergantung kapasitas piksel penyusun dan kondisi monitor. Karena tersusun dari garis dan kurva, maka pada saat melakukan pembesaran atau zooming, posisi tampilan akan tetap terlihat jelas. Gambar bitmap. Objek grafis yang tersusun atas piksel, di mana setiap piksel bisa disebut bit. Dalam objek yang memuat informasi berupa warna yang akan ditampilkan. Berbanding terbalik dengan gambar vektor, gambar bitmap memiliki resolusi yang tetap dan tidak bisa diperbesar tanpa kehilangan ketajaman resolusinya. Sedangkan format bitmap yang cukup dikenal diantaranya berekstensi BMP, GIF, JPEG, PICT, TIFF, dan lain-lain. Sedangkan untuk software aplikasi bitmap dua dimensi antara lain Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, Paintbrush, dan Windows Paint. Fungsi prinsip-prinsip dasar pembuatan animasi dua dimensi. Persistent of vision, pola penglihatan yang teratur. Sekitar tahun 1930, dua animator dari Walt Disney Studio, yaitu Frank Thomas dan Ollie Johnston, memperkenalkan prinsip dasar animasi untuk pertama kali yang ditulis dalam sebuah buku berjudul The Illustration of Life. Dalam buku tersebut menyatakan bahwa gambar menjadi lebih unggul sebagai media penyampaian informasi secara mereka memiliki makna yang lebih padat dibandingkan tulisan. Pada dasarnya, prinsip animasi adalah teori dasar fisika yang diaplikasikan pada animasi karakter. Animasi tidak akan pernah berkembang tanpa ditemukannya prinsip dasar dari karakter mata manusia yang disebut persistence of vision atau pola penglihatan yang teratur. Di samping itu, karakter yang digunakan mampu melakukan gerakan nyata, baik itu benda, hewan, maupun manusia dengan semirip mungkin. Oleh karena itu, fungsi utama dari prinsip-prinsip dasar animasi adalah agar setiap animasi yang dibuat kelihatan menarik dan dramatis
dengan gerakan yang alami. Namun demikian, terdapat hal mendasar yang harus dipahami bahwa prinsip animasi dalam penerapannya tentu lebih tergantung pada kemampuan sang animator. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, kemudian tekan tombol subscribe untuk mendukung channel kita agar menjadikan semangat kita dalam membuat video yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.